Keajaiban kekuatan pasrah berserah. Hukum Law of Attraction maupun hukum asumsi Neville Goddard akan bekerja maksimal bila ada unsur berserah dari pihak Anda. Berserah berarti ya pasrah saja mengikuti agenda alam atau Tuhan. Sebab agenda alam ini selalu baik, selalu positif. Itulah sifat Tuhan. Jadi, orang yang berserah nggak bakalan celaka hidupnya. Semua agama pun mengajarkan pentingnya sikap berserah. Saya memiliki banyak kesaksian bagaimana orang sakit menahun disembuhkan lebih cepat karena sikap berserah. Perawan tua yang menemukan jodohnya karena berserah. Pedagang pasar yang kebanjiran langganan karena sikap berserah. Anak sekolah yang selalu ranking puncak karena berserah. Bila Anda membaca biografi manusia jenius bernama Albert Einstein, Anda bisa memahami bagaimana ia mengembangkan sikap berserah untuk menghasilkan penemuan-penemuan teori fisikanya yang revolusioner melawan fisika klasik. Itu saya menyaksikan ada channel YouTube Jawa tentang belajar hukum tarik-menarik yang dinamakan Spiritual Monggokerso. Isinya adalah pasrah. Ada banyak testimoni tentang orang yang terlilit utang bisa lepas, ada yang mendapatkan kebebasan tak disangka-sangka, ada yang memperoleh penjadwalan ulang, dan lain-lain. Pendek kata, berserah adalah kunci cara menggunakan Law of Attraction. Berserah itu sendiri sangat mengasihkan, menyenangkan. Kalau Anda gak suka hukum Law of Attraction atau Law of Assumption Neville Goddard, tetapi lebih menyukai konsep agama, juga tidak apa-apa. Toh secara metafisika ya sama juga. Tentang berserah, penjelasannya itu begini. Ketika Anda menyatakan berserah, maka kekuatan semesta atau Tuhan pada saat itu juga akan mengambil alih masalah atau kebutuhan Anda. Ini sifatnya otomatis. Begitu Anda berserah, maka kekuatan ilahi akan masuk dan mengambil alih. Begitu Anda maju ngotot dengan ego, maka kekuatan ilahi akan mundur. Itulah mengapa mereka yang hidupnya ngotot, ngoyo, kemerungsung, takut, khawatir, cemas adalah kelompok orang yang sulit mendapatkan pencapaian dan kebahagiaan. Mereka sulit mendapatkan ide kreatif, sulit mendapatkan jalan keluar, sulit mendapatkan pencerahan, serba bingung, letih, lesu, berbeban berat. Saya pernah berjumpa banyak siswa hukum asumsi Neville Goddard dan hukum Law of Attraction yang mengeluh, ternyata hukum-hukum pikiran alam bawah sadar itu hoax, bullshit, gak bekerja. Setelah saya cari tahu, rupanya ada komponen yang mereka tak kembangkan, yaitu sikap berserah. Nah, di sini letak masalahnya. Adapun mereka yang berserah akan merasa damai sejahtera, tenang, nyaman, ngelunyum, dan selalu ada tangan gaib yang menolongnya. Ada saja pertolongan tak terduga yang mengarahkan pada pemenuhan harapannya. Baru-baru ini saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang anak 12 tahun, ini anak ya, 12 tahun ya, menemukan uang 500.000 yang terselip di antara halaman majalah yang ia temukan. Anak ini sebelumnya berdoa, "Ya Tuhan, berilah aku uang 500.000 untuk membayar uang sekolahku yang terlambat. Ibu tak punya uang lagi, tetapi aku pasrah saja karena aku tak tahu apa yang harus kulakukan." Anak ini benar-benar berserah atas kebutuhan uang sekolah, dan Tuhan menjawab penyerahan dirinya secara ajaib. Tuhan tahu ada uang 500.000 di dalam majalah bekas. Ya, tak ada yang mustahil bagi kekuatan ilahi. Bahkan seorang anak pun bisa melakukannya dan mendapatkan keajaiban keuangan. Jadi di sela-sela perjuangan hidup Anda untuk mencapai tujuan-tujuan atau memecahkan aneka permasalahan hidup, senantiasa berserahlah. Apalagi kalau kebutuhan dan masalah Anda sangat pelik dan rumit, maka mundurlah, menyingkirlah sejenak agar kekuatan semesta mengambil alih permasalahan Anda. Master Sri Arkansana yang terkenal itu, semoga Anda tahu siapa dia, mengatakan begini, kunci keberhasilan saya adalah maju dengan hati yang berserah. Nah, itu dia. Saya punya mantra atau doa atau afirmasi atau apalah namanya, terserah Anda mau menyebutnya. Yang penting bagi saya ucapan ini sangat powerful untuk memicu rasa berserah.
Mantra ini telah menemani saya berpuluh tahun dan menjadikan hidup saya dikuasai damai sejahtera apapun situasinya. Ucapannya begini, ya Tuhan, aku serahkan masalah ini kepadamu. Aku berserah. Aku percaya Engkau mengambil alih. Aku berserah. Aku mau mundur sejenak dan menunggu pimpinanmu. Begitu saja. Saya mengucapkan sesering yang saya mau. Saya sadari ini adalah cara menggunakan hukum tarik-menarik atau hukum asumsi yang powerful. Bersamaan dengan itu, saya mengembangkan rasa perasaan batin yang pasrah total. Pasrah, serah, serah. Benar-benar pasrah, serah. Dan benar saja, ketika titik pasrah itu tercapai, muncullah rasa damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Saat saya kena COVID tahun 2021, saya tetap merasa damai walaupun ada ancaman kematian. Dan itu menyembuhkan saya lebih cepat. Saat perusahaan gulung tikar, saya merasa damai dan akhirnya bisa mengembalikan laba. Saat saya kena masalah hukum, dan masalah terselesaikan lebih cepat tanpa harus ke pengadilan. Pokoknya banyaklah cerita kegembiraan karena sikap berserah ini. Jadi bagi Anda semua, nasihat saya, gak usah bingung dalam menjalani kehidupan ini. Maju saja melakukan yang bisa dilakukan, dan bersamaan itu berserahlah. Berserah, pasrah, serah. Ibaratnya tuh Anda naik perahu di aliran sungai. Udah ngikut aja kemana aliran sungai itu. Gak usah melawan arus, ngikut aja. Kalau Anda punya iman, maka aliran sungai yang digerakkan oleh Tuhan ini gak akan menyengsarakan, melainkan membawa Anda ke tempat-tempat yang menyenangkan, aman, makmur, sehat, dan sejahtera. Ucapkan mantra yang serupa seperti yang saya buat di atas. Dah gitu aja ya, jangan dipikir-pikir melulu. Buktikan sendiri saja secara langsung kekuatan berserah sebagai bagian pokok law of attraction atau hukum ketertarikan, dan hukum asumsi tentu saja. Kerjakan mulai saat ini juga, agar pelajaran ini segera meresap ke dalam pikiran alam bawah sadar Anda.